Mari kita kembali belajar mengingat awal mula berdirinya Gereja Sedang Kristus Curug. Dan marilah kita menghayati kembali tokoh-tokoh iman yang Tuhan sudah pakai luar biasa dalam perjalanan Gereja Sedang Kristus selama ini. Seringkali kita melupakan tentang pentingnya sejarah yang seharusnya dipelajari kembali supaya generasi selanjutnya dapat meneruskan nilai-nilai yang luhur dan meneruskan obor pelayanan yang sudah Tuhan anugerahkan. Obor penginjilan GSK pertama kali hadir di kota Sukabumi tahun 1941 oleh pendeta Dr. Beverly Leonho. Namun karena sumber daya hamba Tuhan yang masih sangat kurang pada masa itu dan tantangan yang tidak mudah pasca Indonesia merdeka, membuat Gereja Sedang Kristus belum memiliki pos PI atau perluasan penginjilan hingga usianya ke-39. Sehingga almarhum Guru Injil Yusuf Mulyadani yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Sukabumi waktu itu terpanggil untuk melakukan kegerakan misioner. GSK Curug terletak di Desa Curug, Kabupaten Gunung Sindur, Bogor, Jalan Permata nomor 13. Sebuah desa yang pada masa itu terhitung pelosok dan memiliki medan jalanan yang tidak mudah untuk dilalui dekade 1980 hingga 1990-an. Populasi Desa Curug didominasi Islam, kemudian agama Buddha atau Konghucu yang cukup banyak dan sedikit sekali yang sudah mendengar Yesus Kristus. Namun ada beberapa orang memiliki iman dan merindukan adanya hamba Tuhan yang bisa datang ke Desa Curug. Salah satunya adalah seorang ibu bernama Ibu Mariati, di mana suami dan mayoritas keluarganya menolak keras kehadiran orang Kristen. Peran penting yang tidak boleh dilupakan adalah kehadiran Bapak Adam yang menjadi orang pertama yang membawa almarhum Guru Injil Yusuf datang ke Curug sembari beliau sudah merintis pelayanan di Perumpung. Bapak Adam adalah sosok jembatan yang membuka pintu rumahnya dan mendorong saudara-saudaranya mendengar Injil dan mengadakan persekutuan pada masa itu. Saya mengenal hambanya Pak Yusuf Mulyadani almarhum adalah orang yang sangat all out untuk Tuhan. Jadi artinya totalitas dalam panggilannya bagi Tuhan. Ya, yang kayak saya lihat adalah memiliki semangat yang berkobar-kobar yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Dan seterusnya ini Pak Yusuf adalah orang yang sangat setia. Setianya itu teruji dah di lapangan. Ya, sekalipun dia sakit, ya dia bukan memiliki tubuh yang prima, bahkan dia sudah juga dalam sakitnya sudah cukup ya lumayan gitu ya, dan beberapa kali hampir juga pulang. Tapi setianya luar biasa. Terus yang ketiga ini, beliau ini berkorbannya luar biasa. Ya, waktu, tenaga, urusan harta benda, uang tuh nggak hitung-hitungan. Ya karena konsep teologianya jelas bahwa beliau ini dalam pemikiran hatinya tuh nggak bisa mengganti kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Karena itulah ya pengorbanannya untuk pekerjaan Tuhan itu didasari atas pengenalannya akan Kristus. Ibadah pos PI GSK Curug dimulai di rumah Pak Mahmud yang adalah kakak dari Bapak Adam. Namun ibadahnya sekali. Lalu kemudian Tuhan membuka jalan seminggu setelahnya dipertemukan dengan almarhum Bapak Lender, salah satu tuan tanah di Desa Curug. Dan akhirnya ibadah diadakan di emperan samping rumah beliau. Maka berdirilah pos PI tahun 1980 dalam perjalanan perluasan pos PI di Perumpung dan Curug. Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang maha baik. Ia yang telah memulai, memilih, dan memakai hambanya Bapak Yusuf untuk memulai pos PI GSK Curug pada lebih kurang 1980. Maka Tuhan jugalah yang meneruskan dengan mengutus mitra-mitra pelayanan yang bisa bekerja sama untuk membina dan mengembalakan kawanan jemaatnya. Hamba-hamba Tuhan dari Inalta yang Tuhan utus pada waktu itu adalah Saudara Ferdinand, Saudara Pice untuk merintis jemaat Perumpung dan Curug, dan Saudara Iwayan Murtajaya sudah ikut masuk membantu melayani bersama Saudara Pice.
Pada waktu saudara Ferdinand Paulus mengembalakan Pospei Curug, ada perkembangan yang baik secara kuantitas jumlah jemaat dan secara infrastruktur yang akhirnya bisa membeli sebidang tanah 1000 meter oleh Bapak Iman Mulyadani, kakak kandung dari Bapak Yusuf Mulyadani, dan akhirnya membangun rumah pastori. Namun beliau tidak meneruskan pengembalaan karena harus pindah ke kota Bengkulu, sehingga Pospei, Perumpung, dan Curug digembalakan oleh saudara Picetan Jaya sampai akhirnya saudara Joni Wihu lulus dari STT Tiranus yang kemudian dipercayakan mengembalakan GSK Curug. Saudara Joni Wihu mengembalakan GSK Curug dan Perumpung, menikah tahun 1990 dan ditabiskan menjadi pendeta 1991, sekaligus pendewasaan Pospei Curug digembalakan dengan baik sehingga mengalami banyak kemajuan baik secara kualitas, kuantitas, dan infrastruktur bangunan. Lalu kemudian pada awal tahun 1998 ada perubahan situasi kondisi pengembalaan di GSK Kelapa Gading dan GSK Curug. Hal ini tentunya atas pimpinan Roh Kudus. Dalam proses perubahan situasi dan kondisi pengembalaan itu, maka Bapak Pendeta Joni S. Wihu pindah pelayanan pengembalaan dari GSK Curug ke GSK Bandung. Sedangkan Bapak Iwayan beserta keluarga dari GSK Kelapa Gading pindah pelayanan ke GSK Curug. Acara serah terima tugas jabatan dipimpin oleh almarhum Pendeta Timothy Joshua pada bulan Februari 1998. Tuhan membuat keajaiban di masa sukar. Pada Mei 1998, situasi politik Indonesia bergejolak, di mana Presiden Soeharto lengser dan keadaan ekonomi merosot tajam. Di tengah-tengah kelusuan ekonomi waktu itu, justru Tuhan bertindak mengadakan keajaiban dengan menggerakkan seorang anak Tuhan untuk merenovasi bangunan gereja. Kegerakan pembangunan tahun 2015 yang menelan biaya hingga 200 juta untuk pembangunan ruang ibadah yang diperluas, aula kantor, kamar tamu hamba Tuhan, lantai 2 untuk ruang remaja atau sekolah minggu, lalu kemudian pastori yang diperbarui, merupakan bukti pemeliharaan Tuhan atas Gereja Sidang Kristus Curug, di mana tidak ada proposal keluar, hanya melalui doa, iman, dan persembahan kasih para jemaat. Akhirnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat GSK Curug yang ke-40. Usia 40 itu usia yang sudah matang, ya. Dan usia di mana usia yang produktif, makanya ada istilah mulai dari 40, ya. Bangsa Israel 40 tahun berada di padang gurun. Nah, setelah itu masuk ke tanah Kanaan. Jadi waktunya, harapan saya adalah GSK Curug semakin maju, ya, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan buat kerajaan Allah. Saya percaya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya, Pendeta Wayan, maupun juga penginjil Joshua dan juga yang lainnya yang melayani di sini untuk menjadi alat Tuhan yang indah memajukan kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati. Happy birthday, GSK Curug. Happy birthday, GSK Curug. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GSK Curug yang ke-40, melayani setia sampai akhir. Yeay! Kami perwakilan dari Komisi Pria mengucapkan selamat ulang tahun GSK Curug yang ke-40.
Tuhan Yesus memberkati. Jaya, jaya, jaya. Kami dari Komisi Kaum Wanita mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sidang Kristus Curug yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GSK ke-40, menjadi gereja yang dewasa dan kuat. Bersama Yesus kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Syukur kita sudah bisa melihat sejarah perkembangan gereja Sidang Kristus Curug ini. Nah, karena itu yang pertama saya ingin mengajak pada semua kita jemaat untuk mengamini kegerakan pekerjaan Roh Kudus yang telah membangkitkan dan mendorong hambanya Pak Yusuf Mulyadani dengan hamba-hamba Tuhan yang lain untuk membuat terobosan penginjilan ke daerah Gunung Sindur, di Perumpung dan di Curug ini. Nah, yang kedua, sama aja kita menelusuri setiap rekam jejak hamba-hamba Tuhan yang sempat singgah ke tempat kita ini, ya, dan supaya kita belajar dari mereka bagaimana semangat mereka untuk melakukan tugas pelayanan penginjilan. Yang ketiga, kita mau mengingat, ya, mengingat. Artinya bahwa kita sebagai umat Tuhan sekarang ini jangan pernah lupa sejarah, nggak boleh lupa sejarah, ya, bagaimana perjalanan Gereja Sang Kristus dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an sekarang ini. Kita masih selalu mengingat akan peristiwa-peristiwa itu. Yang keempat, kita menghafal. Artinya bahwa kita itu sebagai generasi muda, ya, terus ingat apa yang terjadi, ya, di masa-masa lalu itu. Kita harus menghafal, ya, ingat dalam pikiran, dalam hati kita supaya kita bisa menceritakan kepada generasi anak cucu kita. Terus yang kelima, kita mensyukuri, ya, atas perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak bisa. Ya, kalau bukan Tuhan membangun rumah, maka sia-sia orang usaha membangun rumah. Kita percaya, kita mengakui, bersyukur, ini semua adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dengan demikian kita sampai pada satu titik untuk mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai gerejanya, ya, mencintai akan seluruh hamba-hamba Tuhan, mencintai umat Tuhan, sehingga gereja kita ini betul-betul diwarnai dan dipenuhi dengan warna cinta kasih kepada Kristus, yang pada akhirnya dengan demikian kita bisa memanfaatkan semua nilai-nilai sejarah ini dan kita padukan dengan situasi kondisi kita sekarang ini, kekuatan-kekuatan yang ada, supaya ke depan kita menjadi gereja yang visioner misioner untuk menjalankan visi misi Gereja Sedang Kristus, sehingga Sedang Kristus Curug ke depan lebih maju lagi bagi Kristus. Tuhan memberkati.